Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Clara Sren Anesia dan saya akan menceritakan tentang biografi tokoh idola saya, yaitu Jerome Pauline. Siapa sih di sini yang masih belum kenal sama Jerome Pauline Sijabat? Ia adalah seorang pria yang lahir pada tanggal 2 Mei tahun 1988. Ia merupakan seorang influencer, content creator, dan pebisnis yang memulai karirnya dari channel YouTube yang bernama Nihongo Mantapu dan terkenal hingga sekarang. Jerome adalah putra kedua dari pasangan suami istri Murojahan Sijabat dan Chrisye Rahmansyah. Ia mendapatkan marga Sijabat dari ayahnya yang berasal dari suku Batak dan merupakan seorang keturunan Chinese dari ibunya. Jerome terkenal karena kemampuannya pada bidang matematika dan karena ia yang sering membagikan tentang kehidupannya di Jepang di channel YouTube-nya. Berawal dari tahun 2004, di saat keluarganya berpindah dari Malang ke Surabaya, saat itu Jerome akan melanjutkan pendidikannya di jenjang sekolah dasar. Di tengah keluarga yang sedang sibuk mencari sekolah yang tepat bagi Jerome, ada satu sekolah yang menawarkan beasiswa bagi Jerome, yaitu IPESCO. Nah, memasuki kehidupan SD, Jerome mulai memiliki mimpi untuk pergi ke luar negeri. Hal ini didorong oleh teman-temannya yang sering bercerita tentang pengalamannya pergi berlibur ke luar negeri. Salah satu hal yang menarik bagi Jerome adalah pergi ke Disneyland. Jerome sendiri sangat ingin pergi ke Disneyland, tetapi jika hanya untuk berlibur ke sana, Jerome berpikir bahwa itu hanya akan memakan waktu singkat. Sehingga ia berpikir, bagaimana cara supaya dapat pergi ke luar negeri untuk memakan waktu yang lebih lama? Ya, dengan berkuliah. Nah, Jerome pun ingin menyampaikan tekadnya kepada orang tuanya. For information, Jerome bukanlah berasal dari keluarga yang cukup kaya untuk menyekolahkannya di luar negeri. Bisa dibilang keadaan ekonomi keluarganya itu berkecukupan. Nah, kembali lagi di saat Jerome ingin menyampaikan tekadnya kepada orang tuanya, ia berkata, "Pa, Ma, Jerome mau pergi ke luar negeri untuk berkuliah di sana." Orang tuanya membalas seperti ini, "Jerome, kamu tahu kan, Mama sama Papa belum punya cukup uang. Untuk pergi liburan ke luar negeri aja nggak bisa, apalagi untuk berkuliah di sana. Mau gak mau, kamu harus mencari beasiswa full S1. Jangan minta ke Mama Papa, Jer. Minta ke Tuhan." Jerome pun bertekad untuk mencari beasiswa full S1 untuk berkuliah ke luar negeri, sehingga ia tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun, dan ia juga tidak ingin menjadi beban bagi keluarganya. Saat SMA, Jerome melanjutkan SMA-nya di SMAN 5 Surabaya. Nah, saat ia memasuki jenjang SMA ini, dia bertekad untuk giat belajar dan menang banyak olimpiade, agar mendapatkan prestasi-prestasi yang mampu menghantarkannya kepada beasiswa pergi ke luar negeri. Tapi, walaupun ia terkenal karena kesuksesan, ia juga pernah mengalami kegagalan. Hal ini ia rasakan masih di kelas 10. Di saat kelas 10, ia sangat menyukai matematika. Oleh karena itu, ia sangat menekuni bidang tersebut, sehingga ia memiliki target untuk menyelesaikan seluruh materi SMA di bangku kelas 10. Ia sering sekali belajar ke perpus atau bahkan belajar saat masih di angkot, saat ia masih dalam perjalanan. Tapi saat ia mengikuti perlombaan di kelas 10, khususnya perlombaan akademis, ia belum pernah menang. Tapi di saat lomba non-akademis, ia pernah menang di lomba paduan suara. Naik ke kelas 11 dan 12, Jerome mulai banyak perkembangan. Ia mulai menang, bahkan berkali-kali menang dalam olimpiade-olimpiade. Sejak kelas 10, Jerome rutin mencari beasiswa untuk pergi ke luar negeri, terutama beasiswa S1 yang full. Tapi sangat disayangkan karena beasiswa yang full itu sangat jarang atau bahkan langka. Sehingga ia menemukan beasiswa NTU di Singapura. Ia pun mempersiapkan diri untuk mendapatkan beasiswa tersebut selama 2 tahun.
yakni dari awal kelas 11 hingga akhir kelas 12. Walau begitu, persiapannya selama 2 tahun harus ia lepaskan, karena ia lolos beasiswa tersebut. Namun, tidak memberikannya beasiswa full, hanya setengah atau sebagian saja. Di tengah kesedihannya, Jerome mendapatkan info dari kakaknya bahwa ia menemukan perusahaan Jepang yaitu Mitsui Bussan mengadakan beasiswa full S1 di Tokyo. Jerome pun mulai kembali bersemangat untuk mencari beasiswa tersebut dan mempersiapkan diri untuk mendapatkannya. Dapat dikatakan bahwa beasiswa ini cukup unik karena ia tidak memberitahu materi apa saja yang akan keluar, tetapi hanya subjek mata pelajaran apa yang akan keluar. Bahkan dari soal beasiswa tahun lalu juga tidak ada materi yang diberikan, sehingga Jerome pun berusaha dengan giat untuk mendapatkan beasiswa ini. Saat dites wawancara beasiswa Mitsui Bussan, Jerome berhasil menarik perhatian dengan mengatakan cita-citanya sebagai Menteri Pendidikan Indonesia. Akhirnya, Jerome pun mendapatkan beasiswa S1 full ke luar negeri yang berada di Jepang. Beasiswa ini memberikan kepada Jerome 150.000 yen atau setara dengan 19.200.000 rupiah. Walaupun mimpinya untuk pergi berkuliah ke luar negeri sudah terwujud, Jerome tidak melupakan mimpinya untuk pergi ke Disneyland. Nah, ia tuh sangat berhemat untuk dapat pergi ke Disneyland, karena ia ingin bersama-sama dengan keluarganya merasakan kesenangan itu. Bahkan saking hematnya, Jerome hanya potong rambut sendiri, ia beli alat cukur sendiri, dan ia juga lebih memilih berjalan kaki daripada menaiki transportasi. Ia juga sempat minum hanya dengan air keran, walaupun air keran di Jepang dapat diminum ya. Nah, ia juga bekerja paruh waktu untuk mendapatkan uang pada tabungannya, sehingga sekitar 1 tahun kemudian, rekening yang ada di tabungan Jerome itu sudah terkumpul sangat banyak, sehingga ia dapat membawa keluarganya untuk pergi ke Disneyland. Jerome pun mewujudkan mimpinya untuk pergi berkuliah negeri dan membawa keluarganya ke Disneyland. Tunggu, tapi kesuksesan Jerome nggak berakhir di situ aja. Kalian tahu kan sekarang subscriber Jerome udah banyak banget. Dan ia bersama kakaknya, Jaehyun Panamian si Jabat, mendirikan perusahaan yang bernama Mantap Corp yang berisi influencer-influencer dan mendirikan perusahaan pada bidang kuliner yaitu Menanti. Keren banget kan? Walaupun Jerome sudah sukses, ia tak melupakan keluarganya. Bahkan kakaknya Jaehyun juga ikut sukses dengan kesuksesan adiknya itu. Saya sangat kagum setelah mengetahui cerita hidup Jerome. Pilihan ia untuk terus gigih dan konsisten dalam belajar untuk meraih apa yang dicita-citakannya itu sangatlah keren. Bayangkan, dari SD sampai SMA, ia tidak pernah berubah. Ia tetap mempertahankan apa yang ia impikan tanpa memberatkan orang tuanya dengan mengambil beasiswa. Karakternya yang mudah beradaptasi dan berani untuk mencoba hal baru membawanya kepada kesuksesan. Sekarang, ia sudah menjalani berbagai macam bisnis dan bahkan menerbitkan sebuah karya buku. Ya, itu adalah biografi dari Jerome Pauline Sijabat. Terima kasih.